Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberi sehat walafiat, bisa menyimak acara ini dengan baik, dan mudah-mudahan keluar selesai dari acara ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat. Kita tadi bicara tentang pentingnya masjid. Masjid itu membangun kita peradaban. Kalau orang sudah adabnya, akhlaknya, peradabannya tinggi, otomatis dia menjadi orang modern. Tamadun. Makanya kota Madinah itu dinamakan Madinah. Kenapa? Karena kota yang paling modern. Bukan New York, bukan Paris, bukan ini. Tetapi modern itu orang yang punya etika. Etika itu yang menjadikan modern. Mulia. Orang kalau nggak punya akhlak, nggak punya ini, sama dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita tahu hormati orang yang lebih tua. Hormati orang yang lebih punya ilmu. Apalagi ibu dan ayahnya. Itu adalah orang yang modern. Makan pakai tangan kanan, modern. Bukan pakai garpu, udah gitu pakai garpu, garpunya kiri lagi. Pas dipotong pakai pisaunya tangan kanan, garpunya tangan kiri. Pas makan pakai garpu apa pakai pisau? Garpu, berarti makannya pakai tangan. Tahu tangan kiri untuk apa? Nggak usah jawab. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita mulai dari masjid, akhlak. Masuk masjid, hormati masjid. Makanya ada tahiyatul masjid, hormat. Kita masuk rumah, assalamualaikum, masuk kantor. Ini diajari dimulai dari masjid. Sampai pernah ada satu kisah subhanallah di dalam masjid, Rasulullah lagi ngajar. Tenang, sahabat Nabi lagi belajar sama Rasulullah, majelis taklim. Ini diajarkan etika, adab, tiba-tiba ada orang primitif, orang Badui. Badui datang, yang namanya orang Badui. Dia tidak tahu yang namanya etika. Maklum dia hidup di pedalaman, tidak ada majelis taklim, tidak ada ini, tidak ada yang ngajarin. Maka dia kebiasaan dia mau makan seadanya, pakai tangan seadanya, maaf mau buang hajat pun di tempat mana dia berada. Betul apa betul? Enggak ada nyari yang tutup, tepi buat kamar mandi, ada enggak kira-kira? Enggak ada, di mana aja dia mau buang hajat. Begitu juga ketika masuk masjid dia tidak tahu. Dia masuk masjid, Rasulullah lagi majelis taklim. Subhanallah, Rasulullah lagi ngajar. Ini akhlaknya Rasulullah ngajar ini. Ngajar sahabat Nabi diantaranya Sayyidina Umar. Tiba-tiba dia datang langsung di situ di tepi aja. Masya Allah. Orang yang sudah belajar dari Rasulullah kaget. Astagfirullah, di masjid buang air kecil. Marah apa tidak kira-kira? Apalagi ada majelis taklim, apalagi yang mengajar Rasulullah. Kira-kira marah apa tidak bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat begitu? Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab dulu. Marah, astagfirullah kok begini? Cur di masjid ada Rasulullah. Sama Sayyidina Umar itu membela Islam. Orang bela Islam itu luar biasa. Ada sedikit terusik masalah masjidnya, masalah agamanya. Itu tidak diam dia. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, tapi tidak bergerak sendiri. Ada Rasulullah pakai etika, izin dulu sama gurunya. Ya Rasulullah, da'ni aqta'u unuka. Ya Rasulullah, biarkan aku, izinkan aku untuk menyembelih dia punya lehernya. Masya Allah. Kata Rasulullah, ini akhlak ngajarin di masjid. Da'hu ya Umar hatta yutimma baulah. Ya Umar, biarkan dia tidak tahu, dia orang primitif, orang Badui, sampai sempurnakan dia buang hajat, jangan kamu bergerak. Kalau dia berhenti bisa-bisa sakit nanti, kata Rasulullah. Biarin selesai, nanti bisa dibersihin itu. Akhirnya dia sampai selesai, dia tenang, ada Rasulullah, kok nggak dimarahin, ini pada marah. Rasulullah baru rangkul dia, deketin dia, terus baru cerita, ini adalah masjid. Dia tidak tahu masjid, ini adalah ada orang, ada majelis ta'lim, apalagi ada Rasulullah. Maka tidak patut, harusnya buang itu tertutup. Begini, ini diajarin akhlak satu demi satu. Seperti anak kecil, maaf bu. Biasa nggak ngerawat anak kecil? Kok yang jawab separuh? Punya anak nggak?
Apa yang ngurusin bapaknya terus? Biasanya anak kecil yang ngurusin siapa, Bu? Biasanya maaf pipis di mana-mana enggak? Jawab yang jujur. Lagi digendong? Ada apa tidak? Coba kalau orang gede digendong pipis, kira-kira gimana ibu-ibu? Banting mungkin. Tapi sudah gede udah diajarin. Anak kecil nggak tahu, diajarin. Mulai gede dikit, Dek, kalau mau pipis bilang ya. Betul apa betul? Nanti dianterin, caranya begini, bawa kamar mandi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini diajarin, etika Rasulullah mengajarin dari orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak punya akhlak, diajarin dari mulai kecil. Di masjid diajarin oleh Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW. Sampai akhirnya tamadun di masjid udah baik, di luar, di rumahnya baik, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, sama keluarganya saling sayang menyayangi, hormat menghormati, berkat belajar dari masjid. Sampai kebersamaan tadi kita katakan wa ta'awanu, dikatakan tadi li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum, saling kenal mengenal. Untuk apa saling kenal mengenal? Untuk tahu keadaan. Apakah yang bisa saya bantu untuk tetangga saya? Apakah di kampung saya ini harus bersih atau tidak? Oh, harus bersih. Siapa yang bisa? Oh, ini bisa bekerja. Siapa yang punya uang? Ini adalah diajarkan oleh Rasulullah SAW di masjid. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka kampungnya akan menjadi kampung yang bersih gara-gara mulainya di masjid kumpul. Subhanallah. Ada ini ada, coba kalau cuma Pak RT aja, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah kasih sebaran, kira-kira pada datang apa enggak? Kok jawabnya enggak? Ada yang datang, malah sampai kadang-kadang RT-nya ngabsen. Betul apa betul? Ketika di absen, karena dulu RT-nya di absen juga soalnya. Absen, waktu absen ada, habis absen hilang lagi, waktu absen ada. Betul apa betul? Tapi di masjid diarahkan kebersihan, itu adalah kita wajib sebagai orang Islam. Ayo kita rawat kebersihan, karena kebersihan akan menjadikan penyakit di kampung kita. Kira-kira kita mau siap? Siap! Kapan? Besok jam 7, jam 6 udah pada datang. Betul apa betul? Karena diketuk di masjid hatinya, kebersihan untuk kita. Allah senang dengan kebersihan. An-nadhafatu minal iman, dan seterusnya. Masya Allah, RT-nya belum ngumumin untuk kebersihan kerja bakti, rakyatnya, warganya udah mengatakan, kapan kerja bakti lagi? Betul apa betul? Ini baru R. Kira-kira presiden kalau kepingin bener, kira-kira ngikutin apa enggak? Harus ngikutin. Bagaimana rakyatnya supaya semangat membangun negaranya, menjaga negaranya. Ini negara kita. Nah, sampai terus ini masjid, mulainya dari masjid. Maka menjaga negaranya. Hati-hati dihina sama orang, hati-hati dijual belikan, hati-hati dan seterusnya. Dimulai dari masjid. Masjid ini yang menjadikan kita lembut. Kalau kita arahkan enak luar biasa. Betul apa betul? Ini adalah masjid. Makanya pentingnya masjid luar biasa. Rasulullah pertama kali yang dibangun tadi kita sudah dengar adalah masjid. Karena dari masjid hatinya lembut tadi. Ingat kebesaran Allah ketika kita berbuat bukan karena Pak RT, bukan karena Pak RW, bukan karena Pak Lurah, bukan karena gubernur, bukan karena presiden, tapi kita berbuat karena kita diberi nikmat oleh Allah, maka kita wajib menjaga kenikmatan. Makanya kalau pemerintah itu mau baik, perbanyak masjidnya, perbanyak ajaran taklimnya yang menjadikan dia akan membangkitkan, menjaga negaranya akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah ajaran yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu bukan sembarangan. Rasulullah itu diajarin oleh Allah, Sang Pencipta. Jadi tahu kita ini perlunya apa dan bagaimana kita seharusnya. Betul apa betul? Inilah masjid. Makanya kalau ibu-ibu pengen rumah tangganya baik,